Jumpa lagi dengan saya Mas Tarasanto dari LPK Satu Komputer. Pada pembelajaran Excel CLCP SS001A seri yang ke-8 kali ini merupakan seri terakhir dari rangkaian soal Excel CLCP SS001A. Nah, kalau Anda mau tuntas di dalam menyelesaikan soal-soal di dalam SS001A bagian per bagian, silakan ikuti dari seri 1 sampai seri yang ke-8 ini. Nantinya di dalam kesempatan berikut, mulai dari seri 1, seri 2 sampai seri ke-8 akan saya gabung dalam satu video, sehingga nanti Anda mempunyai satu dokumen lengkap. Namun pastikan bahwa Anda telah mengikuti seri 1, seri 2 masing-masing per seri, dari seri 1 sampai seri 8 kali ini. Di dalam video untuk seri ke-8 kali ini, kita akan membahas bagaimana membuat grafik. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Perhatikan di layar sebagai berikut. Nah, ini masih ada tempat spreadsheet atau worksheet baru ya. Saya akan mulai membuat masing-masing data sesuai permintaan soal. Perhatikan di sini di dalam soal itu ada bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Mei. Untuk bulan dan juga satuan waktu, misalnya Januari disingkatnya di dalam soal JAN, ya kita ketik JAN begini saja. Kemudian kalau ini akan kita urutkan ke kanan secara horizontal maupun ke bawah, kita tinggal drag saja di sudut kanan bawah dari sel tersebut. Karena permintaan soal itu mau ditayangkan ke kanan atau secara horizontal, maka kita drag ke kanan. Itu muncul tulisan Feb, Mar, APR, dan Mei, begitu. Nah, demikian juga kalau ini intermezzo aja ya, kalau ada suatu kebutuhan mau secara vertikal ya ini tinggal di drag ke bawah. Demikian seterusnya. Nah, maka kalau kita sudah mempunyai istilahnya title yang di atas ini, kalau Anda mau langsung merapikan dengan center juga silahkan, semacam itu. Kemudian yang berikutnya di dalam kelompok kelas itu ditulis di sini VIP 1, 2, 3 dalam bentuk Romawi. Kemudian di paling bawah itu ada tulisan total. Nah, untuk pengisian datanya ini suatu trik sederhana tetapi sangat efektif untuk efektivitas dan efisiensi entry data. Caranya bagaimana? Caranya mulai dari sel yang paling kiri atas sampai ke kanan bawah itu kita blok terlebih dulu semacam ini. Nah, tapi sebelum kita praktek saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Biasanya kalau kita akan mengetik masing-masing kolom, ini kita ketik, diisi angka, ketik, enter, ketik, enter, ketik, enter. Begitu sampai data terakhir, tentu kita akan melakukan klik di sini, semacam itu. Namun pada praktek ini, supaya Anda nanti bisa lebih efektif dan efisien, kita bisa langsung membuat blocking di sel sudut kiri atas sampai sel sudut kanan bawah. Ini saya isikan angka-angka, hati-hati di dalam mengisikan. Usahakan jangan sampai terjadi kesalahan. Kenapa sebabnya nanti akan saya jelaskan. Ini saya akan mulai mengetik. Nah, metode ini perlu saya simulasikan langsung di dalam video ini supaya memberi inspirasi bagi Anda semua. Demikian kita ketik terus sampai selesai. Nah,
Sambil Anda ingat bahwa mengetik itu usahakan tidak melihat keyboard maupun layar, tetapi fokus kita di data. Tentang nanti untuk konfirmasi, mengecek gitu ya, apakah data yang kita ketikkan sudah benar sesuai dengan permintaan soal atau belum, itu finishing. Nah, ini zigzag ya, kalau Anda perhatikan, saya mulai mengetik di sudut kiri atas 102 enter, 140 enter, 201 terus dia akan zigzag semacam ini, dia muter lagi. Kalau tadi saya katakan jangan sampai terjadi kesalahan, itu tujuannya ya yang utama dan pertama supaya data itu valid. Namun tidak tertutup kemungkinan kalau terjadi kesalahan bagaimana. Sementara waktu masih entry semacam tadi, kalau terjadi kesalahan biarkan saja, setelah selesai kita cek baru kita benarkan kesalahan tersebut. Nah, di dalam soal ini karena ada rekapitulasi untuk total, maka nanti lebih memudahkan kita untuk ngecek apakah data yang kita ketikkan sudah benar. Namun demikian, supaya ini rapi, karena kebetulan semuanya 3 digitan, kita boleh senterkan dengan klik icon center sini. Nah, ini lebih rapi, begitu. Kemudian caranya bagaimana? Untuk total dari Januari, jadi 101 ditambah 140 ditambah 201 ditambah 281, totalnya di sini kita cukup klik auto sum, enter, selesai. Begitu ya. Ini juga boleh diterapkan. Kemudian untuk bulan di sebelah kanannya, yaitu Februari, Maret, April, dan Mei, cukup kita drag ke kanan, selesai. Nah, kalau datanya sudah lengkap semacam ini, sudahlah siap grafik untuk kita buat. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya mau berpesan untuk layouting, misalnya judul dari laporan ini, kemudian ada variasi border maupun shading, itu silakan dilengkapi sendiri ya. Karena prinsip dari grafik itu tidak peduli apakah variasi yang kita buat itu tampak cantik, manis maupun yang lain, ideal dan seterusnya, itu nggak begitu pengaruh. Namun demikian pada waktu Anda mengikuti ujian CLCP, tentu hal itu ada penilaian sendiri di dalam kolom future. Kita mulai. Di dalam soal CLCP, kita itu diminta untuk membuat 2 buah tipe grafik. Yang pertama adalah grafik batang, yang kedua nanti grafik lingkaran. Kita buat satu persatu. Untuk membuat grafik batang, langkah pertama yang Anda lakukan adalah membuat blok dari sudut kiri atas data sampai sudut kanan bawah data seperti ini. Kita blok. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih insert. Kemudian di situ ada banyak tipe-tipe grafik di sini. Tapi dalam konteks ini dalam konteks soal kita bisa memilih yang tipe yang ini. Nah, tipe yang ini kita bisa memilih silahkan mau yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Di situ mulai kelihatan ya. Nah, kemudian untuk variasinya, silahkan Anda bisa melihat atau style atau variasi bisa lihat di sini. Ini sebetulnya sudah jadi.
Ya. Sebentar, mohon maaf, ini ada kesalahan blocking. Maka kalau ada terjadi kesalahan, Anda boleh klik undo, tidak apa-apa ya. Kesalahannya tadi saya menyampaikan bloknya dari sudut kiri atas sampai sudut kanan bawah sebetulnya tidak termasuk total, harusnya sampai di sini. Nah, totalnya tidak ikut karena kelas 1 sampai kelas 3 tidak ada kelas total. Ya, maka tadi saya mohon maaf. Nah, sekarang kita ulangi, kita blok, kemudian insert, lalu pilih tipe yang ini, yang 3 dimensi, maka hasilnya sudah jadi semacam ini. Nah, lalu untuk variasinya silahkan bisa memilih chart style, ya, chart style. Tetapi supaya ini fokus, kita boleh memindah grafik kita di suatu sheet baru. Caranya bagaimana? Kita klik cut, ya, di sini dipotong, kemudian kita buat sheet baru, lalu kita paste di sheet baru tersebut. Nah, semacam ini. Di sini kita lebih leluasa karena tidak terganggu dengan adanya tampilan data tadi, data yang angka-angka ini, ya. Nah, sekarang kita akan membuat layoutnya atau stylenya, itu bisa memilih yang ini atau yang ini, tergantung dari selera. Kalau dalam ujian CLCP tentu sesuai permintaan soal, ini variasi-variasi atau style-style dari grafik kita. Ya, semacam ini. Kemudian kita juga boleh memilih variasi lain yang dengan mengklik add chart element di sini. Nah, di sini mau dikasih elemen apa terserah. Atau juga boleh quick layout, di sini juga ada. Ya, variasinya banyak ya. Silahkan Anda berkreasi sendiri. Silahkan mengeksplorasi sampai sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Kemudian untuk chart title, perhatikan di sini judulnya. Ini kalau Anda klik gitu ya, ini akan muncul suatu kesempatan untuk mengubah menjadi sesuai kebutuhan kita. Seperti di dalam contoh ini kita tuliskan perbandingan jumlah pasien misalnya. Perbandingan jumlah pasien. Kemudian di enter boleh berdasarkan kelas kamar. Begitu. Selesai. Namun sebagai pelengkap di dalam tampilan dari grafik ini, misalnya ini saya copy saja ya. Saya copy di sebelah kanannya di sini. Nah, sama persis ya. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa Microsoft Excel memberi kesempatan kita untuk men-switch. Ini kalau kita lihat kan fokusnya di bulan. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita bisa fokus berdasarkan kelas, maka ada kesempatan untuk men-switch. Switch row atau kolom, klik di sini. Nah, semacam ini. Ini fokusnya pada kelas. PIB 1, 2, dan 3. Ya, itu yang bagian pertama. Bagian yang kedua, grafik lingkaran. Grafik lingkaran itu tidak bisa diblok semua. Fokusnya kemana? Ya, kita tidak bisa memblok seperti tadi ini. Kalau kita mau fokus kepada kelas 2 misalnya ya, kita klik di blok di sini. Kemudian kontrol blok di sini. Ini kelas 2. Nanti ada satu lagi fokus pada bulan. Ini secara horizontal, ini fokusnya pada kelas. Ya, bloknya loncat. Jadi untuk blok loncat, pertama kita blok judul. Kemudian mau fokus kemana? Kalau kelas 2 ya kontrol klik dimulai kelas 2 ke kanan, secara horizontal semacam ini. Lalu insert sama seperti tadi, lalu kita pilih yang file. Nah, di sini biasanya untuk CLCP menggunakan 3D file. Kita klik, nah sudah jadi sebetulnya. Ini adalah kelas 2. Ini contoh
seperti juga di dalam tipe batang tadi, ini boleh kita cut, kita pindah ke sheet baru, misalnya di sini. Ya, ini yang secara horizontal. Kalau secara vertikal seperti apa? Misalnya fokus pada bulan Maret, maka ini vertikal semacam ini. Ya, bulan Maret semacam ini. Sama caranya, yaitu insert, kemudian kita pilih 3D Pie, jadi ya, ini saya cut, pindah di sampingnya, di samping grafik yang tadi, bandingkan grafik pertama dengan grafik yang kedua. Ini fokus kelas 2, ini fokus bulan Maret, macam itu. Kemudian selanjutnya kita akan mengikuti permintaan soal dari SS001A. Nanti tayangannya akan saya munculkan di area di sini ya. Sini sudah saya siapkan. Namun tetap kembali ke utama. Di dalam soal di sini diminta untuk jumlah pasien rawat inap sampai dengan Mei 2012. Jadi nanti dia yang diblok adalah seperti waktu kita membuat kelas 2 tadi, tetapi yang fokusnya di totalnya di sini. Nah, semacam itu. Ya, kita mulai ya. Jadi kita blok dulu, kemudian control block di sini, lalu kita pilih insert, kemudian 3D Pie di sini. Nah, kemudian sudah muncul hasilnya. Ya. Dan muncul hasilnya, ini boleh kita cut seperti yang lalu, yang sebelumnya kita blok di sini sudah. Nah, di sini kita juga diberi kesempatan untuk memperbesar ukuran grafiknya. Nah, di dalam soal CLCB di situ diminta judulnya adalah jumlah pasien rawat inap. Jadi kita ganti saja yang tadi tulisannya total, diganti jumlah pasien rawat inap. Enter sampai dengan Mei 2012 misalnya. Nah, jadi kemudian tentang legendnya ini bisa dipindah-pindah ya. Ini boleh dipindah ke kanan atau ke atas, silahkan ya. Atau kalau Anda tidak mau repot atau agak lebih simple, Anda boleh menggunakan quick layout di sini. Ya, silahkan Anda mau milih yang mana. Nah, semacam ini atau ini. Monggo silahkan yang paling sesuai yang mana. Lalu satu hal di dalam tipe grafik lingkaran itu ada yang namanya explode. Explode itu seperti kalau di sehari-hari seperti kue yang dipotong. Misalnya ini mau kita explode ya, klik saja, ditarik. Nah, ini namanya explode. Ini sesuai dengan soal di dalam CLCB SS001A. Namun demikian Anda bisa memfokuskan kepada salah satu. Misalnya kalau saya fokus di sini yang kuning ini, yaitu bulan April ya, kita klik. Lalu klik lagi, tahan, ya, klik lagi, tahan, baru ditarik. Sehingga yang tereksploit adalah yang bulan itu. Ya. Sekali lagi, sesuai soal, kliknya sekali, lalu Anda bisa klik tahan di salah satu elemen yang ada di sini, kemudian ditarik, lepas. Ya. Jadi klik salah satu, klik tahan, geser. Salah satu diklik, kemudian klik tahan, geser. Itu kalau mau satu persatu ya, tapi kalau mau semua ya berarti klik. Perhatikan titik-titik yang ada di situ ya, harus muncul semua. Ini ada titik, baru kita tarik. Nah, macam itu. Demikian, semoga memberi inspirasi dan memotivasi Anda untuk
lebih giat di dalam belajar sampai akhirnya Anda kompeten. Karena hanya yang kompeten aja lah yang menjadi pemenang di dunianya, kapanpun dan dimanapun. Salam saya Mas Darsanto dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.